Mencari tempat tinggal di kota besar seringkali memaksa kita berkompromi dengan logika. Bagi Andi, harga murah adalah segalanya. Meskipun itu berarti mengabaikan aura gelap dari sebuah bangunan tua yang tampak bernapas dalam kesunyian. Namun, ia segera menyadari bahwa diskon harga yang ia dapatkan sebenarnya dibayar dengan ketenangan jiwanya. Di kos ini, setiap sudut menyimpan mata yang mengawasi, dan setiap suara di tengah malam adalah peringatan yang terlambat untuk disadari. Garis akhir jam 3. Udara Jakarta malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Andi berdiri di depan sebuah gang sempit di kawasan Jakarta Selatan, memegang secari kertas dengan alamat yang ditulis terburu-buru. Di depannya, sebuah bangunan tua berlantai 2 berdiri angkuh di antara gedung-gedung perkantoran yang modern. Cat putihnya telah mengelupas, digantikan oleh noda lumut hijau kehitaman yang merambat seperti pembuluh darah di sekujur dinding. Kos murah, gumam Andi. Nama yang sangat sederhana. Namun harga yang ditawarkan adalah alasan utama mengapa ia berada di sini. Sebagai mahasiswa tingkat akhir yang beasiswanya tersendat, tawaran kamar seharga Rp500.000 di tengah kota adalah sebuah keajaiban atau mungkin sebuah peringatan yang ia abaikan. Andi mendorong gerbang besi yang tingginya melampaui kepala. Suara gesekan besi berkarat itu membelah kesunyian malam, menciptakan pekikan nyaring yang membuat telinga berdenging. Di halaman depan, sebuah pohon Kamboja tua meranggas. Dahan-dahannya yang kering tampak seperti jemari kurus yang berusaha menggapai langit. Cari siapa? Suara itu muncul dari kegelapan teras. Andi terloncat kecil. Seorang pria tua duduk di kursi rotan yang sudah jebol di bagian tengahnya. Pria itu mengenakan kaos kutang yang sudah menguning dan sarung lusuh. Wajahnya dipenuhi kerutan sedalam parit, dan mata kirinya tertutup selaput putih katarak yang permanen. Saya Andi, Pak, yang tadi sore telepon soal kamar kosong. Pria itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Pak Jaka, tidak langsung menjawab. Ia menyesap rokok klobotnya dalam-dalam, membiarkan asapnya yang berbau kemenyan menyelimuti wajah Andi. Kamar tinggal 1. Di atas, kamar nomor 13, ucapnya dengan suara parau yang terdengar seperti gesekan batu. Pak Jaka berdiri. Langkah kakinya terseret saat menuntun Andi masuk. Bagian dalam bangunan itu jauh lebih lembab. Bau apak, debu, dan aroma minyak kayu putih yang menyengat memenuhi indera penciuman. Lampu neon di lorong berkedip-kedip tidak stabil, menciptakan bayangan yang seolah menari di dinding setiap kali cahaya meredup. Mereka menaiki tangga kayu yang berderit setiap kali dipijak. Andi merasa seolah-olah tangga itu sedang mengeluh di bawah bebannya. Saat sampai di lantai 2, Pak Jaka berhenti di depan sebuah pintu kayu yang warnanya lebih gelap dari pintu lainnya. Ada bekas goresan panjang di dekat gagang pintunya, seolah seseorang pernah mencoba mencakar jalan masuk atau jalan keluar. Ini kuncinya, kata Pak Jaka sambil menyerahkan sepotong logam dingin ke tangan Andi. Aturan di sini cuma 1. Kalau sudah lewat jam 12 malam, jangan pernah buka pintu untuk siapapun, meskipun kamu kenal suaranya. Dan kalau dengar suara ketukan dari dalam lemari, biarkan saja. Andi tertawa gugup, berharap itu hanya lelucon bapak kos untuk menakut-nakuti penghuni baru. Bapak bisa saja bercandanya. Ini kos-kosan, Pak, bukan rumah hantu. Namun, Pak Jaka tidak tersenyum. Mata kataraknya yang putih menatap lurus ke arah Andi, memberikan tatapan yang kosong sekaligus menusuk. Saya tidak sedang melawak, Mas Andi. Di sini, batas antara yang hidup dan yang mati itu setipis kain kafan. Tanpa kata lagi, Pak Jaka berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan tangga. Andi berdiri sendirian di lorong lantai 2 yang dingin. Ia memasukkan kunci ke lubangnya, memutarnya dengan paksa karena engsel yang berkarat, dan pintu pun terbuka dengan suara kriet yang panjang. Di dalam, kamar itu sangat sempit. Hanya ada 1 kasur busa tanpa sprei, 1 meja kayu kecil, dan sebuah lemari pakaian 2 pintu yang berdiri tegak di pojok ruangan. Lampu bohlam kuning di langit-langit menyala redup, memberikan nuansa suram. Andi meletakkan tas ranselnya di lantai, namun ia segera menyadari sesuatu yang aneh. Suhu di dalam kamar itu jauh lebih dingin daripada di lorong tadi. Seolah-olah ada pendingin ruangan yang dipasang pada suhu terendah. Padahal, kamar itu hanya memiliki 1 jendela kecil yang tertutup rapat. Andi mendekati jendela itu, mencoba membukanya untuk mencari udara segar. Namun, jendela itu dipaku mati dari luar. Saat ia berbalik, matanya tertuju pada lemari kayu di pojok. Pintunya sedikit terbuka,
menyisakan celah gelap yang dalam. Dari dalam celah itu, Andi merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Ia berjalan mendekat untuk menutup pintu lemari itu. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu di bawah kolong tempat tidur. Sebuah sepatu anak kecil sebelah kiri, merah kusam, tertutup debu tebal. Andi bergidik, ia mencoba mengabaikannya dan mulai merapikan barang-barangnya. Namun, saat ia menyentuh permukaan meja kayu, ia menemukan sebuah tulisan yang diukir kasar di atas permukaannya, seolah menggunakan kuku manusia. Jangan biarkan dia masuk. Malam itu, Andi menyadari bahwa Rp500.000 mungkin adalah harga yang terlalu murah untuk nyawanya. Malam pertama yang panjang, Andi berusaha mengabaikan ukiran kasar di meja itu. Ia meyakinkan diri bahwa itu hanyalah perbuatan iseng penghuni sebelumnya yang mungkin terlalu banyak menonton film horor. Dengan napas berat, ia membentangkan kasur tipisnya dan mencoba memejamkan mata. Lampu bohlam kuning yang redup sengaja ia biarkan menyala. Kegelapan di kamar ini terasa terlalu padat untuk dihadapi sendirian. Tepat pukul 12 malam, suhu udara turun secara drastis. Hawa dingin itu bukan berasal dari angin, melainkan seperti merembes keluar dari dinding-dinding beton yang lembab. Andi menarik selimutnya hingga ke dagu. Saat itulah suara itu dimulai. Srek, srek, srek. Suara itu pelan, berasal dari dalam lemari kayu di pojok kamar. Seolah-olah ada kain kasar yang bergesekan dengan kayu tua. Andi membeku. Ia teringat pesan Pak Jaka. Kalau dengar suara ketukan dari dalam lemari, biarkan saja. Tapi ini bukan suara ketukan. Ini adalah suara sesuatu yang sedang bergerak mencari posisi nyaman di dalam sana. Andi memejamkan mata erat-erat, merapalkan doa yang ia ingat. Namun, suara itu tidak berhenti. Justru kini ditambah dengan suara tetesan air, tik-tik-tik. Andi menoleh ke arah plafon, mengira ada kebocoran. Namun, langit-langit kamarnya kering. Tetesan itu terdengar tepat di samping telinganya, jatuh ke atas bantalnya. Ia memberanikan diri menyentuh bantal itu dengan jarinya. Cairan itu terasa kental dan lengket. Saat ia mengangkat tangannya ke bawah cahaya lampu yang redup, jantungnya seakan berhenti berdetak. Cairan itu berwarna merah kehitaman dan berbau anyir besi yang menyengat darah. Sebelum Andi sempat bereaksi, pintu lemari yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba terbuka sedikit. Suara engselnya yang berkarat terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian malam. Dari celah gelap lemari itu, Andi melihat sesuatu yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk berteriak. Sepasang mata yang tidak memiliki kelopak, merah dan menonjol, menatapnya dari balik kegelapan lemari. Mata itu berkedip perlahan, seiring dengan munculnya jemari pucat yang panjang dengan kuku-kuku yang menghitam, mulai menggenggam pinggiran pintu lemari. Andi ingin lari, tapi tubuhnya terasa lumpuh, seolah-olah berat badannya bertambah 1000 kali lipat. Ia hanya bisa menonton saat pintu lemari itu terbuka semakin lebar, dan sebuah kepala dengan rambut yang rontok di sana-sini mulai menyembul keluar, miring ke satu sisi dengan suara tulang leher yang berderak. Penghuni celah kegelapan. Udara di dalam kamar nomor 13 seolah tersedot habis, menyisakan ruang hampa yang menyesakkan paru-paru Andi. Sosok yang merangkak keluar dari lemari itu bukan lagi manusia, melainkan gumpalan trauma dan sisa-sisa kematian. Tubuhnya meliuk-liuk dengan cara yang tidak wajar, seperti sendi-sendinya telah hancur, namun dipaksa bergerak oleh kehendak yang jahat. Andi mencoba berteriak, namun suaranya hanya berakhir sebagai sesak di kerongkongan. Ketindihan, atau yang orang sebut sebagai arep-arep, mengunci seluruh ototnya. Ia hanya bisa pasrah saat sosok itu perlahan-lahan merangkak di atas lantai, menyeret kakinya yang tampak melepuh seperti bekas terbakar hebat. Setiap kali kulit pucat itu bergesekan dengan lantai semen, terdengar suara srek-srek yang membuat bulu kuduk berdiri. Bau busuk yang tadi samar kini meledak menjadi aroma bangka yang menyengat, bercampur dengan bau gosong yang tajam. Sosok itu kini berada di ujung kasur Andi. Rambutnya yang tipis dan basah menjuntai menutupi sebagian wajahnya yang hancur. Dari balik helaian rambut itu, mata merah tanpa kelopak itu menatap Andi dengan kebencian yang murni. Tiba-tiba, tangan dingin yang kasar itu mencengkeram pergelangan kaki Andi. Dinginnya bukan seperti es, melainkan dingin yang mati, yang seolah-olah menyedot panas kehidupan dari dalam tubuh Andi. Bagi tempat, sebuah suara parau, seperti bisikan dari dalam sumur tua, terdengar di telinga Andi. Andi memejamkan mata sekuat tenaga, memaksakan ujung jarinya untuk bergerak. Dalam hatinya, ia menjeritkan doa-doa yang ia hafal sejak kecil.
Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Saat ia merasa kuku-kuku tajam, sosok itu mulai merobek kulit kakinya. Andi berhasil menggerakkan jempol kakinya. Seperti ledakan tak terlihat, tekanan di dadanya mendadak hilang. Andi tersentak duduk. Napasnya memburu, seperti orang yang baru saja tenggelam. Ia segera menyambar saklar lampu dan menyalakan lampu utama yang lebih terang. Kamar itu kosong. Lemari kayu di pojok ruangan tertutup rapat, seolah tidak pernah terbuka sedikit pun. Tidak ada darah di bantal. Tidak ada sosok melepuh di ujung kasur. Namun, saat Andi melihat ke arah pergelangan kakinya, jantungnya kembali mencelos. Di sana, melingkar jelas sebuah bekas kemerahan berbentuk cengkraman 5 jari manusia. Bekas itu terasa panas dan berdenyut, seolah-olah kulitnya baru saja ditempel besi membara. Andi tidak berani tidur lagi. Ia duduk di sudut kamar yang paling terang, memeluk lututnya hingga fajar menyingsing. Saat sinar matahari pertama menembus jendela kecil yang terpaku, ia segera menyambar jaketnya dan keluar dari kamar itu. Ia butuh jawaban. Di bawah, ia menemukan Bimo, penghuni kamar nomor 5 yang sedang mencuci motor. Wajah Bimo tampak layu, matanya cekung. Ia menoleh ke arah Andi, lalu matanya terpaku pada pergelangan kaki Andi yang masih kemerahan. "Dia sudah menyentuhmu ya?" tanya Bimo pelan. Hampir tak terdengar. Andi mendekat dengan tangan gemetar. "Siapa dia, Mas? Apa yang sebenarnya terjadi di kamar 13? Bimo menghentikan kegiatannya, menyeka tangan yang basah ke celananya. Ia memberi isyarat agar Andi duduk di bangku kayu panjang. "Dulu, sebelum kos ini dibangun ulang, ada seorang penghuni yang sangat pendiam. Dia depresi karena gagal wisuda dan kehabisan uang. Dia mengurung diri di lemari kamar 13 dan membakar dirinya sendiri di dalam sana. Pak Jaka yang menemukannya. Tapi karena takut kosnya gak laku, dia merahasiakan semuanya." Andi tertegun. "Lalu, kenapa Pak Jaka tetap menyewakan kamar itu?" Bimo menatap Andi dengan tatapan iba yang mendalam. "Karena kalau kamar itu kosong terlalu lama, dia akan mulai mencari mangsa ke kamar-kamar lain. Pak Jaka butuh umpan, supaya penghuni yang lain tetap aman. Dan bulan ini, umpan itu adalah kamu." Labirin teror di siang bolong. Pernyataan Bimo membuat dunia di sekitar Andi terasa berputar. Matahari yang mulai terik di atas Jakarta tak mampu menghangatkan rasa dingin yang telanjur menjalar di tulang belakangnya. Jadi, selama ini ia hanyalah tumbal, sebuah umpan hidup agar penghuni lain bisa tidur dengan tenang, sementara ia dikuliti oleh ketakutan di lantai atas. "Aku harus keluar dari sini, Mas," kata Andi dengan nada mendesak. "Sekarang juga, aku akan kemas barang dan pergi." Bimo menggeleng pelan. Wajahnya tampak semakin pucat di bawah sinar matahari. "Banyak yang mencoba, Andi. Tapi kamu harus tahu, saat kamu sudah disentuh seperti itu," ia menunjuk bekas cengkraman merah di kaki Andi, "kamu sudah terikat. Dia tidak membiarkan mangsanya pergi begitu saja. Ada sesuatu di kos ini yang menahanmu agar tetap di sini." Andi tidak peduli. Ia berlari menaiki tangga kayu yang berderit, menuju kamarnya di lantai 2. Namun, saat ia sampai di depan pintu kamar nomor 13, ia mendapati pintunya sudah terbuka lebar. Padahal, ia ingat betul telah menguncinya sebelum turun tadi. Di dalam kamar, suasana terasa berbeda. Bau gosong yang semalam kini bercampur dengan aroma melati yang menusuk, aroma yang sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus di tanah Jawa. Andi segera menyambar tas ranselnya, memasukkan baju-bajunya secara acak dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, suara pintu kamar mandi umum di ujung lorong berdentum keras. "Brok!" Andi terhenti. Ia mendengar suara langkah kaki berat yang mendekat. Langkah itu tidak seperti langkah manusia. Ada bunyi seretan yang panjang dan berat. "Srekduk! Srekduk!" Andi menoleh ke arah pintu kamarnya yang terbuka. Bayangan hitam panjang mulai memanjang masuk ke dalam kamarnya. Meskipun koridor di luar tampak terang benderang, ia segera mendorong pintu untuk menutupnya. Namun pintu itu terasa sangat berat, seolah-olah ada seseorang di sisi lain yang sedang menahannya dengan kekuatan luar biasa. "Pergi! Jangan ganggu aku!" teriak Andi histeris. Saat ia mengerahkan seluruh tenaga untuk menutup pintu, ia melihat melalui celah kecil. Di lorong yang seharusnya kosong itu, berdiri Pak Jaka. Pria tua itu hanya diam, menatap Andi dengan mata kataraknya yang putih pucat. Namun, yang membuat jantung Andi nyaris berhenti adalah apa yang ada di belakang Pak Jaka. Sesosok wanita tanpa wajah, dengan kulit yang hangus menghitam dan mengelupas, sedang memeluk punggung Pak Jaka. Tangan wanita itu yang persis dengan tangan yang dilihat Andi di dalam lemari, melingkar erat di leher Pak Jaka,
sementara kepalanya yang botak di beberapa bagian bersandar di bahu pria tua itu. Pak Jaka berbicara, namun bibirnya tidak bergerak. Suaranya terdengar langsung di dalam kepala Andi. "Kamu tidak bisa pergi, Andi. Kamar itu sudah memilihmu. Kalau kamu pergi, siapa yang akan menemani dia?" Dengan satu sentakan kuat, pintu itu terbanting tertutup oleh kekuatan tak terlihat. Andi terkunci di dalam. Ia mencoba memutar kunci, namun lubang kuncinya telah hilang, berganti dengan permukaan kayu yang rata dan kasar. Panik. Andy berlari ke arah satu-satunya jendela kecil di kamar itu. Ia mencoba memukul kacanya dengan kursi kayu, namun kursi itu justru hancur saat bersentuhan dengan kaca yang tampak rapuh itu. Kaca itu sekeras baja. Di tengah keputusasaannya, Andy mendengar suara dari dalam lemari lagi. Kali ini, bukan suara seretan kain, melainkan suara tangisan anak kecil yang merintih. "Kak, tolong, panas di sini." Andi teringat sepatu merah kecil di bawah kolong tempat tidurnya. Ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Penghuni kamar 13 bukan hanya satu sosok. Ada rahasia lain yang terkubur di dalam lemari tua itu. Dan ia baru saja mulai membukanya. Andi jatuh terduduk di depan lemari kayu itu. Suara tangisan anak kecil itu begitu menyayat hati, terdengar sangat nyata, hingga bulu kuduknya tidak lagi berdiri karena takut, melainkan karena rasa ngeri yang mendalam. Suara itu seolah-olah muncul dari celah-celah kayu yang mulai mengeluarkan asap tipis berbau belerang. "Kak, bukakan pintunya, aku terkunci." Dengan tangan bergetar, Andi merangkak mendekati kolong tempat tidur. Ia meraih sepatu merah kecil yang berdebu itu. Saat jemarinya menyentuh bahan kain yang rapuh tersebut, sebuah penglihatan menyambar benaknya seperti kilat. Ia melihat api. Api yang besar dan merah membara, menjilat-jilat dinding kamar ini 10 tahun yang lalu. Ia melihat seorang wanita muda, mungkin penghuni, sebelum Bimo sedang berteriak histeris sambil menggedor pintu kamar yang terkunci dari luar. Di pelukannya, ada seorang anak laki-laki kecil yang menangis ketakutan, memeluk erat sebuah sepatu merah. Wanita itu bukan bunuh diri, mereka dikunci. Andi tersentak kembali ke realitas. Asap di dalam kamar semakin tebal. Namun anehnya, tidak membuat sesak, melainkan terasa dingin di paru-paru. Ia menyadari bahwa Pak Jaka bukan sekadar penjaga kos. Dia adalah sipir penjara ini. "Pak Jaka!" teriak Andi sambil menggedor pintu yang kini tidak memiliki lubang kunci. "Apa yang kamu lakukan pada mereka?" Tidak ada jawaban dari luar. Hanya suara tawa serak yang samar-samar terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba, pintu lemari itu terbuka sendiri dengan perlahan. Kali ini, tidak ada sosok menyeramkan yang merangkak keluar. Di dalam sana, di balik tumpukan baju Andi yang berantakan, terdapat sebuah dinding kayu ganda yang tampak longgar. Andi menarik papan kayu itu dengan tenaga sisa. Di balik dinding rahasia dalam lemari, ia menemukan sebuah ruang sempit yang tersembunyi. Di sana, di atas lantai yang menghitam karena bekas api, terdapat 2 kerangka manusia yang saling berpelukan. Satu kerangka dewasa dan satu kerangka kecil yang masih mengenakan 11 sepatu merah di kaki kirinya. Di tangan kerangka dewasa itu, terjepit sebuah buku catatan kecil yang sudah menguning dan sebagian besar hangus. Andi mengambilnya dengan hati-hati. Halaman pertamanya bertuliskan nama, Santi, dan bayi Kurio. Andi membuka halaman demi halaman yang bisa dibaca. Isinya adalah surat-surat ketakutan Santi. Ia menulis bahwa Pak Jaka terobsesi padanya. Dan ketika Santi mencoba melarikan diri dari kos ini, Pak Jaka menguncinya di dalam ruang rahasia ini. Saat kebakaran terjadi, Pak Jaka sengaja membiarkan mereka di sana agar cintanya tetap abadi dalam kematian. "Siapapun yang menemukan ini," tulis baris terakhir di buku itu, "tolong bawa kami keluar." Dia menggunakan jiwa kami untuk menjaga bangunan ini agar tetap berdiri. Tiba-tiba, suhu kamar turun hingga mencapai titik beku. Di cermin meja rias yang retak, Andi melihat bayangan Santi berdiri di belakangnya. Wajahnya tidak lagi hancur, melainkan wajah seorang ibu yang sangat sedih dengan air mata darah mengalir di pipinya. "Bawa kami pergi," bisiknya. Andi mengangguk mantap. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak bisa hanya lari menyelamatkan diri sendiri. Jika ia ingin keluar, ia harus menghancurkan sumber kekuatan Pak Jaka. Ia membungkus kedua kerangka kecil itu dengan kain spray, mengikatnya di punggungnya seperti tas keril. Saat ia berbalik, pintu kamar yang tadinya rata dengan kayu mendadak hancur berantakan. Pak Jaka berdiri di sana, memegang sebilah parang tua. Mata putihnya kini sepenuhnya merah, dan kulitnya mulai melepuh seolah-olah api dari masa lalu mulai membakarnya dari dalam. "Mereka milikku, Andi," geram Pak Jaka. "Dan sekarang,
Kamu juga akan menjadi bagian dari dinding ini. Api yang tak kunjung padam. Pak Jaka melangkah masuk ke dalam kamar, menyeret parangnya yang berkarat di atas lantai semen. Suaranya menciptakan desing logam yang memuakan, beradu dengan suara derak tulang dari tubuh pria tua itu yang tampak membesar secara tidak wajar. Aura di sekitar Pak Jaka begitu pekat, seperti asap hitam yang bergulung-gulung, membawa bau busuk daging terbakar yang memenuhi ruangan. Kau pikir bisa membawa mereka pergi? Suara Pak Jaka bukan lagi suara manusia. Itu adalah gabungan dari ratusan jeritan yang tumpang tindih. Tanah ini lapar, Andi. Dan mereka adalah pengikatnya agar bangunan ini tidak runtuh ditelan bumi. Andi mundur hingga punggungnya membentur lemari. Beban kerangka Santi dan Rio di punggungnya terasa sangat berat, seolah-olah mereka memiliki masa emosional yang nyata. Namun, ia tidak merasa takut lagi. Rasa iba yang mendalam kepada dua jiwa yang terjebak ini berubah menjadi keberanian yang nekat. Mereka bukan milikmu, Jaka. Kau yang seharusnya terbakar bersama masa lalumu, teriak Andi. Pak Jaka mengayunkan parangnya dengan kecepatan yang mustahil. Andi menghindar ke samping, membuat parang itu menghantam meja kayu hingga terbelah dua. Saat itulah, Andi melihat sesuatu di leher Pak Jaka, sebuah kalung dari jalinan rambut hitam yang tampak berdenyut. Ia teringat tulisan di buku catatan Santi tentang sebuah jimat yang digunakan Pak Jaka untuk mengikat roh-roh di kos ini. Andi meraih botol minyak tanah yang ia temukan di pojok kamar, mungkin milik penghuni sebelumnya untuk lampu darurat. Tanpa berpikir panjang, ia menyiramkan minyak itu ke arah Pak Jaka dan memantik korek api gas di sakunya. Api berkobar, namun anehnya, api itu tidak membakar kain baju Pak Jaka. Api itu justru berwarna biru pucat dan membakar aura hitam di sekitar pria tua itu. Pak Jaka melolong kesakitan. Suaranya menggetarkan seluruh bangunan. Lantai kos mulai berguncang hebat. Retakan-retakan besar muncul di dinding, mengeluarkan cairan hitam kental seperti darah bumi. "Santi sekarang!" teriak Andi. Tiba-tiba, dari spray di punggung Andi, muncul tangan-tangan pucat yang melesat menuju Pak Jaka. Roh Santi dan Rio tidak lagi tampak lemah. Mereka adalah manifestasi dari dendam 10 tahun yang tertahan. Mereka melilit tubuh Pak Jaka, menariknya ke arah ruang rahasia di dalam lemari yang kini mulai mengeluarkan api merah yang sesungguhnya. "Tidak! Jangan tinggalkan aku dalam gelap!" teriak Pak Jaka saat tubuhnya terseret masuk ke dalam kegelapan lemari oleh kekuatan tak kasat mata. Guncangan semakin hebat. Plafon mulai runtuh. Andi tahu ia harus segera keluar. Ia berlari keluar kamar, melewati lorong yang kini dipenuhi oleh bayangan. Bayangan penghuni kos lainnya. Jiwa lain yang selama ini terperangkap. Mereka menatap Andi, bukan dengan kebencian, melainkan dengan tatapan penuh harap. Andi melompat menuruni tangga yang mulai patah satu persatu. Saat ia mencapai gerbang besi di depan, ia tidak menoleh lagi. Ia terus berlari keluar ke gang sempit, tepat saat suara dentuman besar terdengar dari belakang. Kos murah itu runtuh, bukan karena api, melainkan karena waktu yang tiba-tiba mengejarnya. Bangunan itu menua secara instan, menjadi puing-puing kayu lapuk dan beton hancur dalam hitungan detik. Seolah-olah sihir yang menahannya selama ini telah lenyap. Andi jatuh terduduk di aspal jalan raya, napasnya tersengal-sengal. Di sampingnya, spray yang ia gunakan untuk membungkus kerangka itu kini kosong. Tidak ada tulang, tidak ada debu. Hanya tersisa satu benda. Sepasang sepatu merah kecil yang kini tampak bersih dan baru. Seberkas angin sejuk bertiup melewati telinga Andi, membawa bisikan lirih yang sangat lembut. "Terima kasih." Besoknya, saat Andi kembali ke lokasi itu bersama polisi, mereka hanya menemukan lahan kosong yang sudah bertahun-tahun tidak terurus. Warga sekitar bersumpah bahwa tidak pernah ada bangunan kos di sana sejak kebakaran besar 10 tahun silam. Andi hanya bisa terdiam, meraba saku jaketnya, dan menemukan sebuah kunci berkarat dengan gantungan angka 13. Satu-satunya bukti bahwa neraka yang ia lalui adalah nyata. 3 bulan telah berlalu sejak malam itu. Andi kini tinggal di sebuah apartemen kecil yang jauh lebih layak, meski harganya harus menguras tabungan hasil kerja paruhnya. Namun, ketenangan tetaplah sesuatu yang mahal. Setiap kali ia melewati gang sempit atau melihat bangunan tua dengan cat yang mengelupas, jantungnya akan berdegup lebih kencang. Bekas cengkeraman di pergelangan kakinya tidak pernah benar-benar hilang. Luka itu telah menjadi bekas luka permanen berwarna keunguan, yang terkadang terasa sangat dingin, tepat di pukul 2 dini hari. Suatu sore saat Andi sedang merapikan rak bukunya, ia menemukan sebuah kotak sepatu di sudut lemari barunya. Di dalamnya,
tersimpan sepasang sepatu merah kecil milik Rio. Ia bermaksud memberikannya ke panti asuhan. Namun entah mengapa, ia merasa sepatu itu adalah pelindung agar ia tidak lagi salah melangkah masuk ke dunia yang bukan miliknya. Dunia ini luas, dan manusia hanyalah salah satu penghuninya. Terkadang, sisa-sisa penderitaan masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu seseorang yang cukup putus asa untuk membukakan pintu. Kisah gangguan mistis di kos murah mengingatkan kita bahwa keberadaan makhluk tak kasat mata seringkali terikat dengan sejarah kelam dan emosi manusia yang tak terselesaikan. Jangan pernah mengabaikan intuisi Anda saat memasuki tempat baru, karena seringkali rasa tidak nyaman adalah cara alam semesta memperingatkan kita akan bahaya yang belum terlihat oleh mata. Terima kasih telah mengikuti perjalanan mencekam Andi dari awal hingga akhir. Semoga kisah ini memberikan sensasi merinding yang Anda cari di tengah sunyinya malam. Jika Anda menyukai narasi horor yang mendalam dan penuh misteri seperti ini, jangan lupa untuk terus mengikuti pembaruan kami. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan bab-bab terbaru dari serial horor urban lainnya. Bagikan juga cerita ini kepada teman-teman Anda yang hobi menguji nyali.